Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan berbicara tentang teori gender. Banyak di antara kita terkadang masih kesulitan untuk membedakan antara teori dan pendekatan. Teori adalah alat untuk menganalisis sebuah data atau sebuah persoalan yang kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Sedangkan pendekatan adalah sebuah alat untuk menggali sebuah data sehingga dia bersifat aktif dan memberikan sebuah data-data yang dibutuhkan. Maka ibarat sebuah atau seekor kuda, di mana teori ini adalah bagaimana kita dapat merawat kuda sehingga objek yang kita kaji bersifat pasif karena dia dikaji, dianalisis. Sedangkan pendekatan adalah bagaimana kita memperlakukan kuda dan kuda bisa memberikan manfaat kepada kita. Begitu juga dalam konteks yaitu teori gender atau pendekatan gender. Kapan gender itu menjadi sebuah teori dan kapan yaitu gender menjadi sebuah pendekatan. Gender akan menjadi sebuah teori manakala dia mempengaruhi terhadap suatu data yang diolah, sedangkan pendekatan adalah bahwa gender kemudian akan memberikan pengaruh terhadap yaitu sebuah data yang dianalisis. Sehingga dia bersifat aktif, selain diperlakukan, dia juga memberikan manfaat. Maka berbicara tentang gender dalam konteks Islam, bahwa gender itu berbeda dengan seks. Bahwa seks adalah sesuatu yang melekat pada jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan secara kodrati yang tidak bisa dirubah karena kodrat Tuhan yang telah memberikan kepadanya berupa perbedaan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan secara kodrati. Sedangkan gender adalah sesuatu yang dilekatkan pada jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang dipengaruhi oleh sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga peran laki-laki maupun perempuan dalam konteks ini akan senantiasa memiliki yaitu nilai kesamaan. Dan prinsip daripada gender itu sendiri dalam membangun sebuah rumah tangga di mana prinsip-prinsip gender ditanamkan yaitu nilai-nilai keadilan, yaitu al-adlu, kemudian nilai-nilai persamaan yaitu al-musawah, kemudian juga nilai-nilai demokrasi yaitu asyura, dan juga al-mu'asyarah bil ma'ruf, yaitu bergaul dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik kepada keluarga kita. Maka dalam konteks Islam, bahwa kemudian perbedaan antara seks dan gender seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Ayat ini kemudian menjelaskan tentang bagaimana yaitu laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan secara kodrati, di mana zakar wal unsa itu adalah menunjukkan sebuah jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah berbeda. Berbeda dengan misalnya dalam surat An-Nisa ayat 34, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Maka para ulama klasik kemudian menafsirkan bahwa qawam adalah pemimpin
sehingga laki-laki adalah pemimpin dari perempuan. Namun secara konteks kemudian direinterpretasikan bahwa terkadang dalam konteks berperan, perempuan memiliki peran yang lebih dibandingkan dengan laki-laki, dan itu merupakan bagian dari fadl, bagian dari keistimewaan, bagian dari kemuliaan bagi seorang perempuan. Apakah kemudian dengan nasib yang seperti ini lantas pernikahan harus diceraikan atau harus dibubarkan sebuah pernikahan? Tentunya tidak. Tapi bagaimana yaitu sebuah rumah tangga bisa berkesalingan dalam artian bermitra dan menjaga nilai-nilai kesamaan sehingga mereka saling membantu, saling menopang antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara seperti itulah kemudian akan terjadi sebuah keadilan, akan terjadi yaitu sebuah persamaan, akan terjadi sebuah demokrasi, dan akan terjalin yaitu al-mu'asyarah bil ma'ruf. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.